Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya di video ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan alur pikir proposal disertasi. Sering saya temui mahasiswa kesulitan menyusun proposal penelitian untuk tesis ataupun disertasi. Semoga penjelasan ini dapat mencerahkan. Secara umum, pola pikir proposal penelitian dapat dilihat hubungan antar komponen proposal pada diagram berikut. Saya awali dengan latar belakang. Pada latar belakang, deskripsikan objek penelitian dengan memperhatikan aspek fokus dan lokus. Uraikan secara singkat, padat, namun berisi tentang rencana penelitian saudara. Saya ambil contoh untuk penelitian yang bersifat problem solving. Misal, di suatu daerah yang terdapat sentra industri kecil yang berdampak pada kualitas lingkungan. Jelaskan kondisi daerah tersebut dengan fokus pada kegiatan industri kecil. Apa bahan baku yang digunakan, bagaimana proses produksinya, dan produk sampingnya apa? Misal, limbah cair dan limbah padat. Dengan mengkaji bahan baku dan proses produksi, diharapkan dapat diperkirakan karakteristik limbah yang dihasilkan. Lalu, apa perlakuan terhadap limbah tersebut? Selanjutnya, lakukan gap analysis, yaitu membandingkan antara kondisi real atau fakta atau kenyataan dengan yang seharusnya atau yang ideal. Gap antara yang ideal dengan fakta inilah yang dimaksud dengan masalah. Tampilkan permasalahan yang terjadi akibat limbah tersebut. Kemudian fokuskan pada satu permasalahan yang penting. Misalkan, bau yang ditimbulkan oleh air limbah. Padahal, limbah telah diolah dengan IPAL. Buat research question. Misal, mengapa limbah IPAL masih menimbulkan bau? Dan bagaimana menghilangkan bau ini? Tahap inilah yang disebut dengan perumusan masalah. Agar masalah dapat diatasi, maka harus dicari solusi untuk memperkecil gap antara fakta dengan yang ideal. Inilah yang akan menjadi tujuan penelitian. Sampai di sini, bab 1 selesai. Saya lanjutkan bab 2, kajian pustaka. Uraian pada subbab latar belakang harus didetailkan lagi, disertai dengan data dan sumber pustaka yang lebih lengkap. Inilah isi dari subbab deskripsi objek penelitian atau gambaran umum. Selanjutnya, hasil rumusan masalah pada bab 1 dirinci lagi dengan penjelasan pengertian, definisi, dan batasan yang mengacu pada pendapat banyak ahli atau penulis yang dikutip dari pustaka atau hasil penelitian. Misal, bau pada air limbah itu disebabkan oleh apa? Limbah yang bagaimana yang umumnya menimbulkan bau? Bagaimana menangani bau ini agar baunya berkurang atau hilang sama sekali, dan sebagainya. Berikutnya adalah
Cari pustaka sebanyak-banyaknya yang terkait dengan solusi untuk mengatasi bau dari air limbah. Diutamakan pustaka berupa jurnal ilmiah mutakhir, kira-kira 10 tahun terakhir. Lakukan inventarisasi pustaka, siapa, kapan, di mana, jenis limbah apa, yang semuanya terkait dengan penanganan bau akibat air limbah. Pelajari kelebihan dan kekurangan dari semua metode yang pernah ada. Diharapkan penelitian yang saudara usulkan nanti dapat menutup kekurangan atau kelemahan dari metode yang sudah ada. Dengan demikian, saudara dapat memposisikan penelitian saudara ada di mana dan kontribusinya apa. Inilah yang disebut state of the art. Saudara sekalian, salah satu ciri dari disertasi adalah mampu memberikan kontribusi terhadap suatu topik tertentu yang lebih baik daripada hasil penelitian sebelumnya dan belum pernah dihasilkan oleh orang lain. Untuk bisa mencapai hasil yang demikian ini, maka lakukan kajian terhadap teori yang mendukung usulan saudara dan tools analisis apa yang akan digunakan. Terakhir, bagaimana cara saudara mencapai hasil penelitian ini? Inilah konten dari bab 3 metode penelitian. Uraikan bagaimana teknik pengumpulan data dengan rinci, bagaimana saudara menganalisis data, dan bagaimana cara saudara merumuskan novelty berdasarkan analisis data. Semua langkah tersebut harus jelas kapan dilakukan dan kira-kira membutuhkan biaya berapa. Demikian penjelasan tentang alur pikir proposal disertasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.